Pemirsa, kita kembali pada bincang-bincang antara dengan topik yang menarik seputar masalah rencana kenaikan harga BBM. Dan saya kembali kepada Pak Wamen di sini. Barangkali ada pertanyaan begini, sebelum kebijakan kenaikan harga ini dilaksanakan, pemerintah sekarang ingin lebih transparan dengan menyampaikan kepada publik mengenai rencananya. Tapi di lain pihak kita mendengar, bahkan kita membaca di berbagai daerah, kenaikan harga sudah terjadi di beberapa tempat. Pertanyaannya, apakah kita tidak menggunakan pola seperti dahulu, zaman Orde Baru, di mana kenaikan jam 12 baru diumumkan jam 10? Nah itu bedanya Pak, zaman dulu itu kan demokrasi relatif kurang ya, lalu desentralisasi juga relatif kurang gitu loh ya. Di zaman dulu nggak apa-apa kayak gitu ya, kalau Pak Harto ngomong ya semua nurut gitu ya. Tapi zaman sekarang nggak bisa kayak gitu Pak, karena di demokrasi ini bukan hanya pemerintah saja ya yang punya kekuatan gitu ya, tapi semua stakeholders itu punya kekuatan ya. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada pengusaha, ada ulama, akademisi lah. Ya, jadi nggak bisa lagi yang kayak gitu itu karena apalagi zaman sekarang ya, komputer, internet dan sebagainya udah kayak gitu, sudah nggak bisa lagi. Jadi Pak, ini adalah salah satu bentuk transparansi pemerintah sekaligus akuntabilitas kepada publik. Bukan cuma transparansi pemerintah, zaman sekarang itu nggak bisa, nggak harus transparan Pak, karena kalau nggak internet udah kayak gitu dan stakeholders itu tambah pinter-pinter ya, udah nggak bisa lagi, nggak Pak. Jadi memang harus kayak gitu. Jadi memang yang namanya ketransparanan ini akan membuat dunia lebih baik menurut saya. Oke. Karena network yang akan bekerja nantinya. Jadi akan dikontrol pemerintah oleh masyarakat, dan kalau masyarakat itu tambah pinter, tentunya mereka akan memilih pemimpin yang pinter, dan kalau pemimpin yang salah akan dibenarkan gitu Pak. Wah, kalau begitu saya ingin langsung ke Pak Ibrahim kalau begitu. Nah, kalau Pak Ibrahim dikaitkan dengan cerita-cerita yang muncul juga di publik sekarang ini, masyarakat sebahagian masyarakat sudah mulai menumpuk. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak Bapak di dalam mengatasi masalah ini jauh sebelum kenaikan harga itu sendiri diambil? Ya, jadi memang dalam keseharian sekarang pun kita sebenarnya sudah punya peta di mana yang biasanya terjadi penyelewengan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dua jenis bahan bakar ini, kalau premium relatif memang naiknya konsumsi di semua daerah itu relatif sama, tapi kalau solar itu berlainan. Nah, karena kita sudah tahu peta-peta daerah kerawanan seperti itu, maka BPH Migas itu sekarang membuat tim satgas, ya, satuan tugas di mana tim pengawas ini mempunyai lingkup yang lebih luas dan kerjanya lebih dalam dibandingkan yang sebelumnya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak baik ini kita sudah detect dan kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan sekarang ini sudah jalan dan beberapa tempat juga sudah ada ketemu begitu ya. Tentu saja ini akan diproses menurut hukum yang berlaku. Tentunya dalam hal ini pihak Bapak bekerja sama dengan pihak keamanan. Betul. Jadi memang sekarang kita juga tidak sendiri. Saya katakan tadi tim yang lebih luas itu artinya melibatkan banyak sekali satuan-satuan pengawas yang lain, dan lebih dalam itu melibatkan ke tingkat-tingkat yang lebih jauh. Kalau polisi itu sampai ke Polres, ke Polsek dan sebagainya ya. Jadi memang dalam rangka melakukan pengawasan ini kita melibatkan banyak unsur termasuk Pemda. Nah, Pemda pun dilibatkan untuk itu. Ya, kembali ke Pak Wamen. Barangkali juga menarik, di samping sekalipun keputusan akan mengarah pada opsi kenaikan harga, tapi kira-kira langkah-langkah apa yang sudah diambil, terutama dengan pihak Kementerian Bapak di dalam rangka melaksanakan program konversi BPM ke BBG? Ya, kalau konversi saya sendiri juga sudah pakai gas ya, di samping tadi pakai penghematan ya. Dan kita juga akan menganjurkan supaya transportasi umum diperbaiki, karena tanpa transportasi umum yang baik ya agak susah nyuruh orang pindah ke transportasi umum ya. Tapi masalah pindah ke converter kit itu adalah masalah SPBG ya, SPBG, lalu juga masalah receiving terminal, karena Bapak tahu kan bahwa gas itu nggak bisa jalan-jalan sendiri kayak minyak ya, either dia pakai pipa atau dia pakai receiving terminal. Nah, kenapa dari zaman dulu nggak dibangun ya, kita itu zaman dulu lah ya. Nah, sekarang ini receiving terminalnya sudah mau jadi ya.
Jadi gasnya itu kira-kira suplainya nggak masalah ya. Lalu kemudian pemerintah juga akan membuat SPBG ya, dan juga LGV ya yang untuk V-gas itu. Tapi di samping itu juga kalau kita harganya itu cocok, harga gasnya itu cocok, maka swasta akan mengembangkan gas dengan sendirinya. Ini yang Bapak maksud dengan membangun itu termasuk juga untuk distribusinya ya? Iya, artinya gini, kan SPBG itu kalau misalnya dia dekat sama pipa ya dia tentunya akan ngambil di pipa, itu namanya mother ya, ibu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak dekat apa pipa, dia ngambil pakai kendaraan ya, itu jadi dia ngempeng di ibunya lalu dipasang di tempat lain. Nah, khusus untuk konverter bagaimana? Konverter itu ya seperti kita tahu harganya sekitar 12-an juta ya, tapi kalau produksinya bisa massal mungkin bisa kurangan ya. Pada dasarnya kalau awalnya itu akan disediakan diatur oleh Departemen Perindustrian ya, kita akan impor dulu. Tapi saya pernah ke PTDI ya. Kalau tabungnya sendiri itu PTDI udah bisa bikin lah ya. Karena mereka udah biasa bikin pesawat dan sebagainya. Jadi bukan dari besi tapi dari fiber ya. Jadi di dalamnya linernya itu dari plastik lalu tutup fiber sehingga mereka nggak jeblok. Tapi kalau ada apa-apa bisa rembes gitu loh. Tapi konverternya sendiri mereka bilang pokoknya kalau kira-kira 30%, 70% kita bisa bikin, tapi itu ya tentunya ngelihat demand-nya ya, karena tanpa demand tentunya pengusaha nggak akan mau usaha. Tapi bukannya demand itu juga tergantung kebijakannya? Ya, demand tergantung kebijakan. Kayak misalnya gini aja lah, kenapa kok busway itu kemarin berkurang ya? Karena harga gasnya Pertamina itu 2.600, harga gasnya PGN 3.600, lalu dibagi dua. Ya Pertamina nggak keberatan, yang PGN ya teriak-teriak. Saya bilang kenapa nggak dinaikin aja 3.600? Kok 3.600 lebih murah dari 4.500 gitu loh. Jadi kadang-kadang kebijakan itu kalau nggak dipikir dalam ya dampaknya bisa saja nggak beres. Kalau misalnya harga gas sekarang 4.100, itu banyak teman-teman yang mau usaha di SPBG. Dan converter kit dengan sendirinya. Ya. Tapi secara industri sebenarnya kita siap. Kalau secara industrinya? Ya, saya ketemu PTDI kemarin, mereka udah bisa bikin pesawat ya. 30% itu kita masih belum bisa bikin, Mas. Tapi kalau misalnya nanti, ya kita beli license apa gitu loh dibuat di Indonesia. Yang pasti jadi soal konversi ke gas, BBG ya. ini karena juga pada dasarnya saya seorang migas ya, jadi saya tahu bahwa Indonesia itu nggak kaya minyak, Pak. Jadi pendapat bahwa Indonesia kaya minyak itu harus diluruskan. Karena produksi kita hanya 900.000 barrel per hari ya. Lalu impor kita itu adalah 270.000 minyak mentah dan 500.000 BBM. Tapi kita juga masih ngekspor 360 ya karena bagi hasil ya. Jadi kita tuh kalah sama Malaysia terus terang saja ya. Tapi kita punya gas itu lebih dari 5 kali lipat minyak. Saya ingin menggarisbawahi secara khusus statement Bapak Wamen ini karena menjadi penting bahwa ternyata kita tidak kaya minyak, sedangkan puluhan tahun kita ya, ini dicekoki kita kaya. Dulu kita kaya, tapi kalau kita sekarang enggak, ya kita harus akui bahwa kita tidak. Dan BBM itu adalah energi yang paling mahal. Paling mahal. Kalau untuk listrik itu 4 kalinya. Jadi kalau sebagai contoh kayak di Sumatera Selatan ya, itu biaya listrik itu di sana hanya sekitar Rp800 per kWh. Tapi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan kenapa? Karena dia pakai panas bumi dan bukan pakai gas dan batu bara. Tapi di Sumatera Utara yang hanya pakai BBM itu 3.500. Jadi biayanya 4 kali lipat. Nah kalau kita pakai BBG juga biayanya tadi 4.100 sama 9.000. Jadi sebenarnya kalau kita bisa diversifikasi ke energi lain, nggak perlu ada subsidi. Saya bilang waktu saya baru diangkat jadi wamen sama menteriku di Metro TV, saya bilang caranya mengurangi subsidi harga BBM, jangan pakai BBM sebisa mungkin. Nah, kalau udah konteksnya ini saya ingin minta pendapat Pak Ibrahim sebagai orang yang bertanggung jawab di hilir nih. Saya ingin melanjutkan ya, kalau saya lihat pengembangan energi di banyak negara sangat tergantung pada pilihan strategi. Tadi Pak Wamen sudah mengatakan soal harga tadi. Jadi saya lihat yang berhasil itu kan mereka menetapkan harga adalah menarik untuk investor dan menguntungkan untuk konsumen, baru jalan. Itu jalan sendiri. Ini kalau tadi dikatakan hanya menarik untuk investor, tapi kurang menarik untuk konsumen, nggak akan jalan ya. Betul. Nah, saya melihat sekarang kalau untuk BBG dengan akan naik 6.000, maka itu akan menarik buat konsumen. Tadinya kan untuk investor 4.100 misalkan, itu udah menarik. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini akan menggeliat ya
energi-energi alternatif lainnya gitu. Nah, kalau disebut energi alternatif, apakah juga akan mengembangkan di luar gas energi-energi lain? Ya kan ada Seperti biofuel dan segalanya, saya kira akan ke sana. Saya kemarin ini kebetulan minggu lalu, 2 hari yang lalu, saya pergi ke pesantren Sunan Derajat, Pak, dan di sana sudah dikembangkan yang namanya kemiri Sunan, ya, karena berhubungan sama Sunan Derajat, ya. Dan mereka itu punya jaringan juga di pesantren-pesantren Jawa Timur. Lalu kemudian saya mendapat informasi bahwa di Indonesia itu ada 20.000 pesantren. Jadi kalau pesantren itu bisa ngembangin itu ya, kemiri Sunan itu, yang biayanya relatif rendah, lebih murah dari BBM ya, tapi lebih murah dari BBM ya, dan lebih murah dari jarak ya. Jadi kalau itu dikembangkan, itu bisa saja pesantren-pesantren itu bisa swasembada energi. Oke, dari keterangan Bapak barangkali sekarang yang menjadi menarik adalah secara keseluruhan sampai seberapa jauh sebenarnya dukungan terhadap energi-energi non minyak ini kemudian sudah dikembangkan. Nah, itu ada masalah pasar, ada masalah infrastruktur, ada masalah insentif dan sebagainya. Ya, kalau kita ngomong public policy kan, betul, ya, betul. Ada masalah pasar, ada masalah insentif, ada masalah peraturan, ya, ada masalah yang diberi oleh pemerintah sendiri. Ya. Tapi yang saya ingin kemukakan gini, bahwa negara yang mensubsidi BBM itu hanyalah negara yang kaya minyak, Pak. Nggak ada hubungannya sama kapitalisme, sama sosialisme, itu nggak ada. Karena yang namanya Cina, Bapak pernah sendiri kan ke Vietnam, ke Cina, itu nggak ada subsidi harga BBM. Yang ada adalah subsidi untuk transportasi umum. Yang namanya India itu malah dikenakan tax. Namanya Brasil, Argentina, Chili yang katanya anti neoliberalisme, ya. Mereka kan anti neoliberalisme, ya. Neoliberalisme kan istilahnya mereka sebenarnya. Itu malah harga BBM-nya dikenakan pajak. Akibatnya apa? Akibatnya duitnya ya itu bisa dipakai untuk mengembangkan bahan bakar nabati dan bisa untuk membuat Brasil jadi negara yang salah satu yang paling maju di dunia. Bisa bikin pesawat, minyaknya bisa mengerjakan sendiri. Nah, sekarang pilihan kita adalah kita mau mensubsidi mobil ya, bensin untuk mobil, atau membuat Indonesia sehebat Brasil, itu aja. Pemirsa, kita masih mengikuti perbincangan seputar kenaikan harga BBM dan energi, dan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.